Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. PSSI memberikan kabar terbaru mengenai Timnas dan kabar itu langsung disampaikan oleh Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir pada hari Sabtu sore kemarin, di mana Bapak Erick Thohir menyampaikan bahwa akan ada 3 tambahan pemain diaspora yang akan segera diproses naturalisasi untuk menambah kekuatan di timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan juga Bahrain di bulan Maret mendatang. Nah, tentu ini juga menjadi kabar bagus bagi timnas Indonesia, di mana kita berpeluang untuk bisa lolos langsung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang saat ini kita berada di peringkat ketiga ya, klasemen sementara grup C. Dan itu tentu kita bisa, peluang kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia sangat terbuka lebar. Maka dari itu PSSI terus berupaya dengan proyek yang saat ini dilakukan, yaitu mendatangkan para pemain diaspora untuk menambah kekuatan di Timnas Indonesia Senior. Nah, dari ketiga nama itu adalah Emil Audero Mulyadi, lalu ada Dean James, dan yang terakhir yaitu ada Joy Pelupesi. Nah, tentu nama pertama tadi, Emil Audero Mulyadi, ini sudah tidak asing di kalangan kita sebagai fans Timnas Indonesia, karena sudah beberapa tahun lalu nama Emil Audero ini dikaitkan dengan Timnas Indonesia ya. Bahkan sebelum ada nama Martin Paes pun, Emil Audero ini sudah dirumorkan akan dinaturalisasi oleh Indonesia gitu. Walaupun saat itu sempat viral ya pernyataan dari ayah Emil Audero yang waktu itu ya sedikit mungkin menyinggung terkait Timnas Indonesia di era saat itu ya. Bisa dibilang Timnas Indonesia saat itu ada di era kegelapan gitu. Tetapi ada yang bilang juga bahwa sebagian fans, ya tidak apa-apa perkataan ayahnya Emil Audero itu saat itu realistis juga gitu. Ya, tetapi kita tidak akan membahas soal itu. Ya memang kala itu juga Emil Audero memang punya peluang untuk bisa menjadi penjaga gawang Timnas Italia, karena dia juga kan berkarir di Liga Italia ya. Tentu awal karir dari Emil Audero ini berawal dari Juventus kelompok umur, lalu pernah dipinjamkan juga ke Venezia, lalu setelah itu pernah dipinjamkan ke Sampdoria, sehingga setelah dipinjamkan dipermanenkan oleh Sampdoria. Dan Emil Audero ini banyak menit bermain bersama Sampdoria di Serie A. Setelah itu juga pernah dipinjamkan ke Inter Milan, lalu akhirnya sekarang dibeli oleh Como, dan statusnya saat ini Emil itu dipinjamkan ke Palermo, ke klub yang berkompetisi di Serie B, karena di Como Emil Audero belum bisa bersaing dengan kiper utamanya Como, yaitu Pepe Reina ya. Nah, tentu dengan banyaknya menit bermain Emil Audero ini di Eropa, khususnya di Liga Italia, baik itu di Serie A maupun di Serie B, tentu ini menjadi modal bagus ya untuk persaingan penjaga gawang di Timnas Indonesia saat ini. Yang tentu pasti ya pilihan utamanya masih berada pada Martin Paes ya, karena sudah terbukti Martin Paes di beberapa laga terakhir benar-benar menjadi apa ya? Ya menjadi, bisa dibilang ya menjadi pemain yang benar-benar berkontribusi juga gitu untuk keberhasilan Timnas Indonesia Senior saat ini yang berada di peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ya tentu ini adalah kabar baik juga dengan bergabungnya Emil Audero, yang akhirnya dia juga sudah memutuskan untuk bisa bergabung, karena ketika
ditanya oleh wartawan kenapa akhirnya Emil ini memutuskan untuk bergabung bersama Indonesia, dan Erick Thohir mengatakan bahwa ya tentu di antara para pemain ini dinamikanya berbeda-beda ya pilihannya ya. Ya karena memang saat itu ya yang saya bilang tadi, Emil ini punya peluang untuk bisa menjadi kiper dari timnas Italia, walaupun pada faktanya kesulitan juga ya bersaing dengan Donnarumma, apalagi saat ini ada Vicario, Alex Meret gitu, benar-benar sangat sulit gitu. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Lalu nama yang kedua itu adalah Dean James ya. Nah, Dean James ini di awal tahun ini benar-benar rumornya itu sangat kencang sekali. Dia akan dinaturalisasi oleh Indonesia, dan akhirnya itu terbukti. Dean James ini usianya masih sangat muda dan posisinya itu sebagai bek kiri. Tentu ini bisa prospek pemain ini sangat panjang di timnas Indonesia nanti ke depannya ya, karena mengingat usianya masih sangat muda. Dan saat ini dia bermain di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles, bergabung sejak musim lalu. Musim lalu memang dia belum begitu banyak kesempatan bermain, hanya bermain 5 kali, dan di musim ini dia akhirnya sudah banyak diberikan kesempatan, bahkan juga sebagai starter lumayan cukup banyak juga gitu. Musim ini dia 17 kali tampil bersama Go Ahead Eagles dan 13 kali starter, dan tentu juga membantu timnya saat ini Go Ahead Eagles di Eredivisie di peringkat ke-7 ya, klasmen sementara Eredivisie. Nah, dengan posisinya Dean James ini sebagai bek kiri, tentu nanti persaingan bek kiri di timnas Indonesia ini semakin ketat ya, mengingat saat ini di bek kiri itu sangat melimpah ya. Tentu ada pilihan utama di bek kiri timnas Indonesia saat ini Calvin Verdong, lalu ada Shane Patinama, lalu ada Nathan Chuaon, begitu pun juga dengan Pratama Arhan, bahkan terkadang juga ada Edo Febriansyah juga. Nanti ditambah lagi dengan Dean James yang akan datang gitu. Nah, mungkin nanti bisa saja ada beberapa opsi posisi antara Dean James ini ke depannya gitu. Mengingat ketika melawan Australia nanti di posisi winger kiri, Ragnar Oratmangun itu tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Mungkin saja Dean James akan diposisikan sebagai bek kiri, lalu Calvin Verdong akan didorong lebih ke depan untuk menggantikan perannya Ragnar Oratmangun. Nah, itu asumsi dari saya pribadi ya. Bisa saja seperti itu, tapi nanti kita tidak tahu ya. Yang pasti persaingan di bek kiri ini benar-benar semakin ketat nanti ke depannya. Lalu nama yang terakhir yaitu ada Joy Pelupesi. Tentu dilihat dari namanya ini benar-benar keturunan Indonesia dari Indonesia Timur, dari Maluku ya, Pelupesi. Dan Joy ini usianya sudah tidak muda lagi ya. Jika nanti sudah resmi bergabung sama itu, tentu dia pemain kedua tertua nanti setelah Jordi Amat. Nah, melihat dari pengalaman karirnya, Joy Pelupesi ini tentu sudah sangat berpengalaman ya. Kebanyakan di Eredivisie bersama Twente, lalu juga Heracles Almelo, pernah bermain di Championship bersama Sheffield Wednesday, pernah bermain di Liga Turki, dan kembali ke Eredivisie bersama Groningen musim lalu. Dan dia saat ini bermain di divisi 2 Liga Belgia ya. Lommel SK itu satu liga dengan Shane Patinama. Itu dia baru di transfer oleh Lommel SK dari Groningen di bulan ini Februari ya. Dan dia baru memainkan 3 laga, dan dia semalam juga bermain. Tetapi sayang sekali timnya kalah, dan di klasmen sementara Lommel SK ini berada di papan bawah ya, satu tingkat di bawah klubnya Shane Patinama KS Eupen. Nah, tentu kalau untuk Joy Pelupesi ini mungkin saya melihatnya kalau dianalogikan ke transfer gitu, liga-liga di Eropa, Joy Pelupesi ini seperti transfer panik gitu, karena atau proses naturalisasi yang panik gitu, karena Joy Pelupesi ini kan posisinya sebagai gelandang bertahan ya, mengingat memang Indonesia itu tadinya
tujuan utamanya adalah untuk bisa memproses Jairo Ridwal ya, Jairo Ridwal untuk bisa bermain bersama Indonesia. Tetapi memang saat ini Jairo Ridwal itu benar-benar sangat sulit, benar-benar belum menemukan dokumen yang kuat untuk bisa Jairo Ridwal ini segera diproses gitu. Jadi ya sebagai gantinya PSSI akan memproses Joy Pelupesi gitu. Jadi seperti proses naturalisasi yang panik gitu, karena Jairo Ridwal belum bisa diproses seperti itu. Tapi ya sekali lagi ini adalah kinerja dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, tentu agar mimpi kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan proses naturalisasinya ketiga pemain ini lancar, dan mudah-mudahan ketiga pemain ini bisa bermain di bulan Maret nanti ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.